Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Yuni. Di video kali ini aku mau jawab semua pertanyaan yang masuk ke DM aku ya. Tapi aku nggak akan bisa jawab semua tema sih. Aku cuma mau jawab pertanyaan yang datang. Karena sekarang kan lagi musim nih. Lagi musim tes P3K dan tahun depan itu bakalan ada tes CPNS. Nah, banyak pertanyaan itu yang dicari di YouTube dan juga di Google itu, apakah bisa ketika melamar formasi D3 memakai STR D4? Nah, ini banyak banget ditanyakan karena pada masih bingung ya, karena kan ada yang kayak lulusan kayak aku, misalkan aku lulusan D3 kebidanan lalu lanjut ke D4 kebidanan, otomatis aku punya 2 ijazah. Nah, otomatis ketika perpanjangan STR aku akan naik level ke D4. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah bisa nih si STR D4 ini dipakai ketika aku melamar formasi CPNS yang D3 gitu. Nanti aku akan bahas di video kali ini ya. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi terus video bermanfaat yang lainnya. Oke? Nah, oke guys, aku mau lanjutin pembahasan yang tadi aku bahas di opening tadi ya. Karena sekarang, berhubung sekarang banyak banget itu pembahasan tentang P3K, tes P3K dan tes CPNS yang akan diadakan tahun depan. Kalau P3K tahun sekarang ya, itu banyak pertanyaan banget kan untuk lulusan, terutama kebidanan, untuk lulusan D4 yang kuliahnya itu ekstensi gitu ya, bukan linear gitu ya, jadi bukan satu jurusan dari SMA. Itu banyak pertanyaan banget ketika ada formasi di daerahnya mereka itu cuman D3 kebidanan dan harus menyertakan STR, sedangkan mereka STR-nya sudah naik level ke D4. Itu pertanyaannya, apakah bisa dipakai itu si STR-nya gitu. Pertanyaannya bisa. Aku pernah coba ya, aku pernah ikutan, bukan coba lagi, aku pernah ikutan di tahun kemarin karena aku kebetulan kuliahnya itu kayak nggak linear langsung dari SMA ke D4, enggak. Jadi aku kuliah dari SMA sampai D3. Dari D3 aku lanjut ke D4, otomatis ijazah aku ada 2 dan STR aku yang pertama itu adalah D3. Nah, berhubung STR aku udah 5 tahun dan udah habis, jadi aku perpanjang dan aku naik level ke D4. Nah, aku sempat bingung nih di tahun kemarin ini waktu ketika aku mau melamar formasi CPNS yang cuman ada lowongan D3 kebidanan. Aku bisa melamar karena aku punya ijazah D3 kebidanan. Cuman aku masih galau nih, apakah si STR-nya itu bisa dipakai karena beda kampus kan, terus beda juga jurusan. Nah, aku cari peraturan-peraturan yang mengatur tentang CPNS ini dan terutama tentang CPNS yang tenaga kesehatan ya. Nah, aku menemukan satu aturan yang menyatakan di situ, aku baca di aturan itu, kalau misalkan tenaga kesehatan bisa mengikuti CPNS asal mempunyai surat tanda registrasi yang legal. Itu aku mikir, oh berarti bisa nih pakai yang D4 walaupun beda kampus gitu. Aku sempat ragu juga, takut gak lulus ya, karena kan tidak kesesuaian tuh antara kampusnya itu dan lulusannya itu yang sama, cuma namanya aja gitu sama nik. Nah, aku coba untuk memakai si STR D4 ini karena di peraturannya itu tidak menyertakan, jadi harus kalau D3 harus D3, harus D4 harus D4, enggak. Jadi keterangannya wajib mempunyai surat tanda registrasi. Nah, aku bacanya cuman kata-kata itu, berarti aku mikirnya berarti bisa dong pakai D4. Nah, setelah aku coba dan aku ikut ya di tes CPNS tahun kemarin, itu alhamdulillah lulus karena emang tidak dinilai dari si lulusannya. Kalau STR, yang penting si tenaga kesehatan ini punya STR, walaupun STR-nya misalkan S1, kita ngelamar formasinya D3 gitu, asalkan si tenaga kesehatan ini punya STR yang legal dan masih aktif, itu bisa mengikuti tes CPNS yang menyertakan harus ada scanan PDF dari si STR ini. Dulu juga aku sempat ragu kalau misalkan aku mau masukin si D4 ini, kan beda kampus ya sama si D3 ini. Aku takut gak lolos administrasi, tapi ternyata alhamdulillah aku bisa masuk, aku bisa mengikuti tes dan tidak dipermasalahkan gitu. Karena emang di peraturannya juga, aku lupa lagi waktu itu peraturan nomor berapa gitu ya. Karena di situ tercantum pokoknya tidak ada linearnya gitu. Jadi hanya dicantumkan yang penting si tenaga kesehatan ini punya STR gitu, yang aktif tentunya ya. Nah, buat kalian yang
lulusannya kayak aku, misalkan lulusan D3 lanjut ke D4, itu jangan khawatir kalau misalkan STR kalian habis, kalian mau naik level. Karena itu juga penting banget kan sekarang ya, rencananya itu D3 akan dihapus. Nanti akan ada D4 profesi dan S1 gitu. Nah, sebelum ada aturan nanti penghapusan D3 ini, jadi sebaiknya kalau kita udah kuliah D4, ketika STR kita habis, nah lanjut aja langsung naik level ke D4. Jadi jangan menunggu nanti kalau peraturannya sudah ada bahwa D3 akan dihapus, baru ribut-ribut nih mau naikin ke D4 gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Untuk naik level ke D4 sendiri itu simpel banget, perpanjangannya sama kayak perpanjangan biasa. Karena aku sih kemarin kebetulan karena tanggung ya udah 5 tahun juga, jadi aku langsung aja perpanjangan sekaligus naik level. Jadi tertulis di situ aku ngetiknya itu naik level. Jadi itu sama aja kayak perpanjangan ya, karena berlakunya sama 5 tahun. Nah, kalau kalian misalkan pengen, misalkan berlaku si STR D3-nya itu masih berlaku nih, masih 1 tahun lagi berlakunya. Nah, bisa juga kalian untuk update ke D4 juga dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi nggak usah nunggu perpanjangan juga, udah bisa untuk naik level gitu. Karena kan sebenarnya naik level ini bisa dilakukan tidak berbarengan dengan perpanjangan, karena optionnya itu yang ada di STR online-nya itu berbeda, ada perpanjangan, ada naik level gitu. Jadi yang dipilih oleh kita kalau misalkan pengen buru-buru naik level sebelum habis waktunya STR itu ada naik level. Tapi ketika perpanjangan STR juga kalau mau naik level ke D4 ya di kliknya itu dipilihnya juga itu naik level. Jadi bukan perpanjangan STR. Kalau perpanjangan STR itu bakalan tetap D3 gitu, karena kan bukan naik level ya jadinya. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan mau ikutan P3K atau CPNS, STR kalian itu berbeda dengan jurusan pertama kalian alias kampusnya ya, bukan nomornya ya. Asalkan namanya sama, nomornya sama, itu nggak apa-apa, gak jadi masalah. Karena yang terpenting adalah mempunyai STR. Jadi bukan kayak STR-nya harus D4 atau S1 gitu, enggak. Yang penting si tenaga kesehatan ini punya STR, dia bisa melamar ke D3 atau bisa melamar ke D4. Nah, tapi kalau misalkan ijazahnya D4, formasinya D3, itu nggak bisa ngelamar ke formasi D3 karena kan jadi turun ya, otomatis itu bakal berbeda formasi, berbeda lulusan, dan nantinya pasti bakalan nggak lulus administrasi. Kayak itu udah tercantum di peraturan sendiri ya. Jadi jangan coba-coba kalau kalian lulusan D4 terus ada formasi D3 terus melamar ke D3, itu pasti dipastikan untuk tahun sekarang itu lebih ketat dan kemungkinan tidak akan lulus. Dan pihak BKN sendiri udah mewanti-wanti, jadi pernah di satu artikel beliau mengatakan bahwa memang formasi D3 bisa dilamar oleh S1 dan D4 ketika di websitenya, tapi jangan coba-coba karena nanti pastinya tidak akan lulus administrasi gitu, kata beliau di artikel ya, waktu itu aku baca. Jadi jangan mentangnya udah bisa masuk website, coba dulu aja deh aku lulusan D4 mau melamar formasi D3, itu jangan dicoba-coba. Mending cari formasi yang emang sesuai dengan kelulusan terakhir kalian. Kalau misalkan emang kalian mau pilih D3 ya D3, kalau misalkan pilih D4 ya D4. Kalau masalah STR itu nggak jadi masalah, STR-nya mau S1 D4 itu masih bisa dipergunakan asal masih aktif STR-nya. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan menjadi info buat kalian yang akan melamar CPNS tahun depan ataupun P3K tahun ini. Semoga sukses, semoga lancar, dan semoga lulus. Jangan lupa di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa membuat video yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!